Halo sahabatku, berjumpa lagi kita di Alit Arnau channel ternak sapi Bali. Kali ini untuk teman-teman yang baru menemukan saluran ini kita selalu berbagi informasi tentang usaha kita berternak di desa. Jadi teman-teman yang mungkin ingin mengetahui usaha yang bisa kita geluti di pedesaan, tentunya adalah berternak dan bertani. Untuk berternaknya kita bisa berternak ayam kampung, berternak kambing, dan juga seperti kita sekarang ini berternak sapi. Jadi usaha yang kita bisa geluti di kampung atau di pedesaan untuk mendapatkan hasil tambahan dan juga untuk memanfaatkan limbah-limbah yang ada di hasil dari kita bertani, seperti bercocok tanam, ada menanam padi, jagung, palawija dan lain-lainnya itu. Jadi semua limbah-limbah itu bisa kita manfaatkan untuk kita berikan pada ternak sapi kita. Jadi tepat sekali kalau kita berternak di desa ini merawat ternak sapi. Nah seperti sekarang ini kita merawat sapi Bali, khususnya ini adalah indukan. Jadi kita breedingnya sangat sederhana. Ini penampakan sapi kita ikat di luar ya, karena di kandang sana itu karena sudah mau reot itu sahabatku, kita masukkan pendeta kita supaya dia sudah kita sapih, jadi dia itu tidak lagi menyusu pada induknya. Tujuan kita ini adalah supaya kembali induk kita ini gemuk, dan juga setelah gemuk tentunya indukan kita ini kembali bisa berproduksi ya sahabat, seperti keinginan kita untuk mendapatkan pedesan baru. Jadi kalau kita breeding, hasil yang kita cari adalah mendapatkan pedetan ataupun anak sapi yang tentunya semakin cepat indukannya itu birahi, tentunya semakin cepat kita mendapatkan anakan untuk yang akan datang. Jadi ini penampakan sapinya kita ikat di luar setelah 3 hari seperti ini ya, karena di tempat banyak pohon-pohon yang tentunya tidak bisa kita ikat di sana karena berbahaya, tentunya bisa mengganggu ataupun bisa terjerat ya, karena banyak pohon-pohon kecil-kecil seperti ini. Jadi kita usahakan sini dulu kita ikatkan pas kita keluarkan musim hujan ya, seperti itu sahabatku. Nah itu nanti sapi pejantan kita mau jual, setelah keluar nanti bisa kita tukar tempat di sana, kita masukkan lagi supaya dia ini tidak becek. Jadi seperti ini penampakan kalau sapi kita gembalakan, diikat di luar ya, seperti ini tanahnya akan becek seperti di sawah kelihatannya ya. Ya seperti ini kalau sapi di luar, jadi makannya tidak maksimal. Nah seperti ini makanannya ini dikipas-kipaskan ya, bertaburan kemana-mana, padahal dia ini lapar. Karena laparnya ini sapi kita ini banyak ada lalat, jadi dia sambil makan, dia karena gatal tentunya dia kipas-kipaskan rumputnya untuk mengusir nyamuk ataupun lalat yang ada di tubuhnya. Seperti itu sahabatku. Kalaupun kita melihat seperti kipas-kipas itu ekornya di bagian belakangnya, bagian di sini bagian paha lengannya itu dilempar dengan mengibaskan rumput yang dia makan ya. Jadi seperti itu. Tentunya ini kurang nyaman sapinya karena musim sekarang ini sudah musim hujan ya. Tentunya di sini banyak ada nyamuk ataupun lalat yang menginggap tubuhnya. Nah, seperti itu. Kalau kita mengeluarkan sapi, kita gembalakan di luar, ikat di pohon. Ya. Jadi tentunya sahabatku yang baru belajar ingin memanfaatkan ya, pemula ingin berternak sapi 1 ekor seperti ini indukan, tentunya hal yang pertama harus kita pertimbangkan adalah bibit yang bisa kita pilih. Nah kalau ini sudah 5 kali sudah melahirkan, ini terlihat seperti kurus dia, body conditioner skornya mungkin itu 2 ya, 1,5. Jadi untuk kita menaikkannya itu harus kita full beri makan, dan tentunya kita stop menyusui supaya pakannya fokus untuk
pertumbuhan tubuhnya, memenuhi kebutuhannya dan tidak memproduksi susu lagi untuk menyusui pedetannya. Nah sekarang ini baru 3 hari ya, mungkin kita pantau terus memberikan pakan yang bergizi ya, tentunya yang supaya sapinya cepat mendapatkan asupan gizi yang cukup. Nah seperti ini sahabatku, kawan-kawanku dimanapun berada, inilah breeding sapi Bali yang sangat sederhana, beda dengan sahabatku yang mungkin berternak sapi skala modern ya, di pom-pom itu. Tentunya pakannya itu banyak fermentasi, bisa memanfaatkan limbah-limbah, apalagi di tempatnya banyak ketela, ada memanfaatkan onggok singkong ya, singkong itu ya. Jadi onggok singkong bisa diberikan untuk pakan sapi, tapi kalau kita di sini untuk memanfaatkan limbah-limbah yang ada, kita tidak usah pusing-pusing mencari onggok pisang, ampas tahu, dan tentunya itu semua sulit. Kalau kita sudah sulit, jadinya nanti kalau kita mau memaksakan diri itu akan menambah biaya ya, apalagi mencari jauh-jauh. Tentunya kita di sini memanfaatkan, kalau 1 ekor bisa kita manfaatkan seperti ini, rumput di sawah kita berikan pada sapinya. Dan tentunya ini adalah limbah, dan tentunya poin pertama itu kita tidak beli, cuma kita mengeluarkan tenaga untuk mencarinya. Dan itu sambil kita berolahraga, tentunya untuk mendapatkan pakan rumput seperti ini sambil kita membersihkan sawah, tidak sia-sia kita membersihkannya, kita berikan sapi, kita makan. Kalau kita hitung-hitungan serba beli, berternak sapi itu tak akan pernah untung. Untungnya kita dapat kotoran sapinya untuk kita jadikan pupuk. Nah, apalagi sekarang ini, kemarin kita mau menjual penggemukan, memang harganya murah karena kemarin kita beli saat harga pedetan mahal, jadi kita mendapatkan selisihnya itu sedikit. Jadi masalahnya kita kemarin membelinya di saat harga pedetan mahal. Jadi teman-teman usahakan kalau kita mau memelihara sapi itu saat sekarang ini waktu yang tepat untuk membeli, bukan untuk menjual. Jadi mungkin teman-teman yang memiliki modal ya, kalau kemarin kita beli pedetan seharga 9 juta, umurnya 6 bulan, 7 bulan. Kalau sekarang ini harganya 5 juta. Nah, sekira-kira lagi 4 juta harganya berkurang. Jadi seperti itu, kita ada 4 juta selisih harganya. Nah, untuk pengalaman kita mungkin saat nanti kalau mahal, kita hanya bisa manfaatkan yang ada. Kalau sudah sekarang ini saat yang murah ini, tentunya kita bisa memanfaatkan momen untuk membeli bibit pedetan supaya nanti tentunya kebutuhan pasar itu akan terus bertumbuh ya, apalagi kebutuhan akan daging sapi itu untuk kurban itu banyak. Nah minimal kita setiap tahun tuh kita ada peningkatan. Kalau sekarang ini memang harganya murah, beda dengan yang dulu-dulu ya, apalagi sekarang ini harga kalau katanya di pasar tuh harganya 45. Kalau sapinya gemuk tuh beratnya 300, ya kalikan aja 4,5 ya. 4,5 kira-kira 13,5 itu sudah besar ya, 13,5 juta. Nah kalau sapi kita seperti di sana itu kira-kira ada 2,5 ya, kemarin minta yang 12 juta sana. Jadi kalau sekarang memang kita rugi jual sapi. Makanya kalau kita bisa saat sekarang ini adalah yang tepat untuk membeli bibit, apakah pejantan ataupun calon babon ya. Ya seperti itu sahabatku keluhan kita untuk kita mau berternak di desa. Ya suka dukanya seperti itu. Mungkin teman-teman yang baru belajar sekarang tepat waktunya untuk beli bibitan. Nah ini kemarin di 12 juta lakunya ya. Yang ini kemarin itu harganya 9 juta kita beli pedetan waktu masih seperti ini ya. Ini sekarang ini harganya 5 jutaan. Yang ini pejantan ini ya 5 juta kurang lagi terus sekarang. Jadi kalau ingin sahabat mencari berternak sapi saat sekarang ini tepat untuk membeli bibit pejantan. Nanti setelah 2 tahun ke depan bisa kita jual ya. Ini lakunya 10 juta ini, kemarin minta 10 juta ya.
karena kita terkendala dengan tempat ini, kita mau servis, jadi terpaksa kita lepaskan. Jadi harganya 22 juta 2 ekor ini ya. Yang penting kita kembali modal ya, yang penting pengalaman itu mahal jadinya. Jadi momen kita berternak itu memang hukum pasar seperti itu ya, kebutuhannya sedikit, banyak produksi, banyak sapi, tentunya itu akan membuat harga sapi murah. Beda kalau kemarin itu banyak permintaan tapi jumlah populasi sapinya itu terbatas, jadi harga sapinya mahal. Nah sekarang ini di pasar tuh memang harganya masih mahal, tapi volume orang beli itu sedikit. Beda kalau di sini banyak penggemar ataupun yang mengkonsumsi daging babi, itu harga babinya lebih mahal. Di sini 53 sampai 55. Sekarang harga sapi 45, berselisih 10.000 per kilo. Kalau babi dengan sapi itu bedanya. Oke, itu aja dulu sharing-sharing dengan kita. Semoga video kita kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap dukung channel ini. Semoga kedepannya terus bisa berbagi informasi tentang kita berternak desa. Salam Arit dari Bali.